Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu perancangan sistem, di mana minggu lalu kita sudah membahas tentang use case diagram, kemudian adanya activity, kolaborasi diagram, dan kelas diagram. Kemudian juga sudah membahas tentang perancangan secara terstruktur. Kemudian juga konsep bagaimana cara kita menganalisis sebuah sistem, bagaimana cara kita mengembangkan dari sebuah sistem, ya. Jadi kita harus tahu dulu konsepnya, dasarnya, permasalahannya. Nah, setelah itu baru kita memberikan solusi dengan mengusulkan sebuah sistem informasi yang baru. Nah, pengusulan sistem informasi yang baru itu berdasarkan dari sistem informasi yang lama. Jadi di sini Ibu ulang kembali di mana kita harus mengetahui bagian-bagian dari sistem, kemudian atau komponen-komponen dari sistem, kemudian informasi apa yang mengalir atau data apa saja yang mengalir dari komponen A, komponen B, kemudian sistem itu berasal dari siapa, kemudian berakhir dari mana, kemudian laporan-laporan yang dihasilkan itu apa, ya. Dari laporan-laporan tersebut kemudian kita olah datanya, kita analisis database-nya sehingga kita bisa menganalisa atau merancang use case diagram. Nah, perancangan sistem di sini menggunakan object oriented atau OOAD. Nah, di sini kita harus analisis use case diagramnya harus benar dulu. Ketika kita menganalisis use case diagram ada kesalahan, maka akan mempengaruhi diagram-diagram yang lainnya, ya. Akan mempengaruhi activity, sequence diagram, dan kelas diagram, karena membuat diagram-diagram ini akan mengacu kepada use case apa saja yang kita hasilkan di awal. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan bagaimana cara konsepnya use case diagram, dari mana kita bisa mengetahuinya, ya. Itu silakan diulang-ulang kembali bagaimana cara kita melatih agar kita bisa mudah menganalisis aktor A, use case-nya apa saja, yaitu sering-seringlah menganalisa sebuah kasus, ya. Kemudian di sini memang harus berpatokan kepada dokumen, laporan. Nah, apa yang dihasil dari sistem informasi tersebut, karena antara sistem dengan database itu sangat berkaitan. Sementara database itu berasal dari dokumen atau data-data apa saja yang dihasilkan dari aliran sistem informasi. Nah, itu harus kamu pahami dalam merancang sebuah sistem. Nah, di sini kita Ibu akan mengupas dua penelitian, ya. Namun di sini kita akan langsung kepada perancangan sebuah sistem. Nah, perancangan sistem yang ada di sini adalah membangun sebuah sistem KMS, ya. KMS yaitu Knowledge Management System untuk jaringan komputer, untuk guru-guru komputer, di mana tujuannya adalah di sini berbagi informasi permasalahan mengenai jaringan komputer antar guru-guru komputer. Jadi nantinya permasalahan-permasalahan yang pernah dilakukan yang ditemukan oleh guru-guru, kemudian mereka menemukan solusi, atau mereka pernah melakukan sebuah workshop atau pelatihan, kemudian mereka akan share informasi tersebut di website yang dibangun ini, sistem yang dibangun ini. Namun ketika ada seseorang menemukan sebuah permasalahan, kemudian tidak menemukan solusi, kemudian orang yang pakarnya tidak ada, misalnya lagi keluar, nggak bisa dijumpai, mereka bisa membuka sistem KMS ini. Dengan adanya sistem KMS ini, dengan ketikan kunci permasalahannya, maka akan muncul jawaban-jawaban, solusi-solusi yang sudah pernah dilakukan oleh orang sebelumnya, atau katakanlah pakar sebelumnya. Nah, di sini adalah berbagi informasi antar guru di bidang jaringan komputer. Nah, lepas dari analisis KMS ini, di dalam KMS akan membangun sebuah sistem. Ketika kita akan membangun sebuah sistem, pasti akan menggunakan apakah sistem itu akan dirancang secara object oriented atau terstruktur. Ingat, rancangan sistem kita ada dua.
perancangan terstruktur atau object oriented. Ketika perancangan terstruktur, alat bantunya kemarin ada konteks diagram, data flow diagram ya. Nah, kemudian untuk perancangan sistem secara object oriented, nah di sini gunakan use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, kolaborasi diagram, ada 9 diagram yang bisa kita gunakan untuk merancang sistem secara object oriented. Namun, kita tidak perlu menggambarkan 9 diagram, cukup 4 diagram atau 3 diagram. Yang sangat terpenting di sini adalah ada use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Pada kasus ini, si peneliti di sini menggambarkan perancangan sistem menggunakan 4 diagram. Ada use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Yang pertama sekali dalam merancang sebuah sistem secara object oriented, kita harus menggambarkan use case diagram. Ingat, use case diagram menggambarkan use case diagram kita sudah mengacu kepada usulan sebuah sistem. Apa-apa saja yang terjadi terhadap sistem yang akan kita bangun. Siapa aktor, siapa yang akan mengakses sistem kita ini. Nah, itu harus mengacu kepada sistem yang akan kita bangun. Nah, jangan membuatkan sistem use case diagram secara manualnya. Nah, kalau secara manual atau secara yang sedang berjalan, bagusnya kita merancang dengan blok diagram. Di dalam blok diagram itu akan terlihat nih dokumen-dokumen apa saja yang mengalir seperti yang sudah dijelaskan minggu lalu. Nah, kembali kepada use case diagram ya. Jadi use case diagram di sini terdiri atas aktor ya, ada use case, kemudian ada hubungan antar use case, kemudian kalau dirangkai secara keseluruhan itu ada use case dinamakan use case diagram ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan minggu lalu. Nah, di sini kita akan melihat yang pertama sekali kita akan menentukan aktornya siapa saja. Nah, pada KMS ini aktornya ada guru, ada ahli, dan ada admin. Ada 3 orang nantinya yang akan mengakses sistem KMS ini ya. Ada 3 orang yang mengakses sistem KMS ini. Ada guru, ada ahli, dan ada ahli, dan ada admin. Kemudian di sini, nah, pertama kita buat identifikasi aktor. Jadi kita harus mengidentifikasikan aktor. Setelah melakukan analisis terhadap data dan informasi, dapatkan model-model aktor. Nah, ini dia tadi yang sudah ditentukan, ada admin, ada guru, dan ada pakar. Jadi ada 3 aktor di sini. Nah, setelah kita buatkan aktor, siapa aktornya, kita akan menjelaskan aktornya ini siapa saja, kita deskripsikan, kita jelaskan. Admin, orang yang bertugas dan memiliki hak akses untuk melakukan pengolahan data, knowledge, ya, user, dan mengelola KMS-nya. Nah, dia mempunyai hak akses penuh terhadap sistem KMS. Nah, guru, ngapain aja guru? Siapa guru ini? Guru adalah orang yang diperbolehkan untuk mengakses KMS ini, mulai dari mendownload ya, kemudian melakukan sharing knowledge, kemudian melalui forum serta bertanya pada pakar pada saat ada sebuah permasalahan. Jadi dia hanya bisa mengakses, jadi menambah data dia bisa ya, mendownload bisa, kemudian mencari bisa, tergantung dari sistem yang sudah kita set. Pakar adalah orang yang memiliki hak akses terhadap KMS, di mana pakar dapat melakukan proses sharing knowledge baru ya tentang cara menangani permasalahan yang ada serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada KMS. Jadi kita harus menjelaskan apa dan siapa dan bagaimana hak akses dari masing-masing aktor di deskripsi. Ingat, dalam membuat use case diagram kita harus mendeskripsikan aktor pertama sekali dulu. Nah, setelah kita mendeskripsikan aktor, kita akan mendeskripsikan use case ya, use case, jangan tambah diagramnya. Kalau udah pakai diagram berarti itu sudah satu kesatuan. Nah, deskripsi use case. Deskripsi use case. Use case di sini adalah menggambarkan apa-apa saja yang dilakukan oleh si aktor tersebut. Nah, di sini ID-nya
use case 01, use case 02. Nah, di sini setelah dianalisis, mereka mendapatkan ada 12 use case. Nah, dijelaskan satu persatu apa use case tersebut. Nah, use case yang pertama adalah login, melakukan autentifikasi user sebagai admin, guru, dan pakar. Kemudian ada lagi yang bisa dilakukan oleh aktor tersebut, melihat berita baru yang ada seperti jadwal pelatihan, mengelola data pengguna seperti menambah, mengubah, dan menghapus pengguna. Ketika kita sudah mengatakan pengelola, maka itu di dalamnya sudah ada menambah, mengubah, dan menghapus. Jadi nantinya tidak perlu lagi didetailkan pada satu use case. Tambah pengguna, use case 3 tambah pengguna, use case 4 ubah pengguna, use case 5 hapus pengguna. Tidak, jangan seperti itu terlalu pemborosan. Jadi kita cukup membuat mengelola pengguna, maka sudah kita jelaskan di sini adalah bisa menambah, mengubah, menghapus data pengguna. Begitu juga dengan mengelola profil. Apa itu mengelola profil? Nah, mengelola data profil sekolah, mengubah, menghapus, mengupdate, dan menambah profil sekolah. Kemudian adanya mengelola berita sama dengan mengelola training ya, mengelola e-dokumen, mengelola kategori, kemudian ada aturannya, kemudian ada forumnya, dan ganti password dan logoutnya. Nah, kemudian Ibu sudah jelaskan minggu lalu bagaimana cara kita menentukan use case ini. Nah, ini dari kamu analisis dari dokumen yang sudah didapatkan ya, dianalisis, kemudian kamu dapatkan normalisasi. Secara normalisasi itu menghasilkan tabel-tabel apa saja yang dihasilkan. Kemudian tabel-tabel itu kira-kira siapa yang menginputkan, siapa yang akan berinteraksi terhadap tabel tersebut. Nah, kalau kamu sudah mendapatkan tabel tersebut secara otomatis, sudah mendapatkan beberapa inti use case dari data master tersebut. Kemudian di akhir kita hanya tinggal menambahkan laporan-laporan apa saja yang akan ditampilkan, akan diproses oleh sistem tersebut. Nah, terkait dengan use case ini ada yang kita jumpai. Nah, nanti juga akan terkait dengan kelas diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Nah, dari melihat berita, use case diagramnya, nanti pada activity akan kita jelaskan bagaimana cara melihat berita, bagaimana cara melihat pengguna, bagaimana cara profil sampai dengan use case yang ke-12 ini. Nah, jadi setiap use case ini akan kita jelaskan sequence diagramnya, activity diagramnya, atau kolaborasi diagramnya. Berbeda dengan kelas diagram. Kelas diagram itu rangkaian antara beberapa kelas. Atau kalau kita larikan kepada sebuah database, itu menggambarkan sebuah tabel-tabel yang ada di database-nya untuk kelas diagram. Nah, itu membantu antara pengganti si normalisasi, ERD, dan kelas diagram. Nah, itu adalah sejenis untuk si database ya. Jadi yang kedua, kita deskripsikan si use case ini dari mana asalnya. Nah, silakan dianalisis berdasarkan petunjuk minggu lalu. Setelah kita jelaskan deskripsi use case, nah, ketiga kita menggambarkan menjabarkan skenario. Skenario di sini adalah apa, siapa, bagaimana cara melakukan masing-masing dari use case tadi. Use case tadi ada 12, berarti skenario-nya juga ada 12. Pertama, nama use case-nya, login, format penulisan use case, harus ada nama use case, kemudian aktornya siapa yang bertindak terhadap use case ini, kemudian precondition-nya bagaimana, kondisi awal dan kondisi akhir. Nah, di sini login. Login di sini ya, mereka semua aktor harus melakukan login. Berarti aktornya ada admin, ada guru, dan ada pakar. Kemudian kondisi awalnya apa? Aktor memasuki laman login. Kondisi akhirnya ada aktor berhasil login ke sistem, kemudian sistem menampilkan menu sesuai login aktor. Jadi di sini tidak perlu lagi membuat skenario login admin, login guru, login pakar. Tidak, satu untuk semua karena caranya sama. Nah, namun kalau berbeda caranya, kamu boleh melakukan pemisahan ya. Jadi di sini kita menganalisis benar, membayangkan bagaimana sih
aktor atau orang itu untuk login. Kondisi awalnya apa? Oh, berarti dia harus mengeluarkan form login dulu, masuk ke halaman login dulu. Kemudian setelah mereka sukses login, maka akan menampilkan menu sesuai hak akses masing-masing. Kemudian setelah kita jabarkan judulnya di sini, kita akan menganalisis skenario normal. Bagaimana skenario normal dari login ini? Ada aksi aktor bagaimana, reaksi sistem bagaimana. Aktor memasukkan username dan password, kemudian bisa saja name dan next tergantung dari analisis kita. Kemudian dia akan menekan tombol login. Ini adalah yang dilakukan oleh aktor. Bagaimana reaksi sistem? Akan memvalidasi masukan dari user, memverifikasi fungsi-fungsi dan fitur, kemudian menampilkan halaman sesuai yang ada. Nah, ini yang skenario normal, yang benarnya ini akan terjadi. Namun di dalam skenario akan kita analisis juga ada normal dan ada gagal. Nah, ini adalah normal penampilan. Gagal apa? Nah, ketika gagal, sistem akan memvalidasi, kemudian memasukkan, memberikan informasi bahwa informasi yang kita masukkan ini tidak valid, silahkan ulangi lagi. Jadi ketika kita memasukkan passwordnya yang salah, maka setelah klik tombol login di sini, maka di sini akan keluar adalah dia akan memvalidasi dan menginformasikan bahwa silahkan mengulangi lagi, datanya ada kesalahan, ya. Jadi adanya di sini ada normal dan ada gagal. Nah, sekarang ya tadi use case yang kedua adalah melihat berita. Siapa yang bisa melakukan melihat berita? Ada admin, ada guru, dan ada pakar. Kondisi awalnya apa? User memasuki halaman utama. Kemudian kondisi akhirnya user melihat berita. Jangan login lagi. Ya, jadi nanti panjang lagi ceritanya. Jadi di sini dia sudah masuk pada halaman utama, kemudian dia bisa klik menu berita. Nah, apa yang dilakukan oleh si aktor? Melihat menu berita, nampak dia menu berita, dikliknya, maka sistem akan menampilkan, mengambil data dari database, kemudian menampilkan berita tersebut. Nah, di sini berarti tidak ada skenario gagalnya karena hanya sekedar melihat saja. Klik, kemudian langsung melihat. Jadi kita juga harus menganalisis, tidak harus adanya normal dan gagal. Nah, ini untuk melihat berita. Sekarang use case pengelola pengguna. Nah, di sini pengguna. Use case ketiga pengguna, aktornya admin, hanya ada satu aktor saja. Berarti di sini si aktor, guru, dan pakar tidak bisa melakukan pengelola menambah data pengguna. Yang bisa menambah data pengguna hanyalah si admin. Nah, apa kondisinya? Admin sudah melakukan login, kemudian kondisi akhir sistem menampilkan menu untuk mengelola pengguna. Nah, apa kondisi normal? Admin memilih menu pengguna, kemudian sistem menampilkan menu pengguna, kemudian admin memilih menu tambah pengguna. Nah, jadi ini selang-seling ya, setelah diaksi oleh aktor, apa reaksi oleh sistem? Sistem menampilkan form tambah data pengguna, kemudian memvalidasi data pengguna, menyimpan data ke dalam database. Kemudian langsung tadi bisa menambah juga bisa mengubah. Nah, mengubah data pengguna juga sistem menampilkan. Kemudian juga menu hapus data pengguna, sistem menampilkan konfirmasi, kemudian dihapus data pengguna dalam database. Nah, selesai. Ada 3 proses yang dilakukan. Sekarang untuk skenario gagal. Nah, alternatif satu gagal yang pertama, admin salah memasukkan data pengguna. Sistem memvalidasi dan menampilkan pesan error atau kesalahan data pengguna tidak berhasil disimpan. Kemudian admin memasukkan data yang benar, mengecek valid tidaknya data yang dimasukkan, menyimpan data pengguna pada database. Jadi di sini kita menceritakan bagaimana sistem kita itu kita bangun. Nah, ini namanya sebagai analisis. Bagaimana sih seorang analisis membangun sistem ini? Nah, di sini dia. Nanti si programmer akan membangun sistem sesuai dengan yang sudah direncanakan oleh si analis tadi. Kita adalah posisinya analis, kita yang memikirkan bagaimana sistem itu dibangun. Nah, bagaimana caranya menambah data? Bagaimana caranya ketika adanya kesalahan? Setelah adanya kesalahan, apa yang dilakukan? Memasukkan data. Nah, ini seperti ini. Nah, setelah adanya error, kemudian kembali input data, kemudian dia mengecek, sistem mengecek lagi masukan yang ada, kemudian menyimpan data. Ya, menampilkan pesan berhasil disimpan. Nah, begitu seterusnya. Mengolah data profil ya.
Juga sama, admin menginputkan data, menampilkan menu profil, memilih tambah profil ya, sampai menyimpan data. Kemudian juga ada yang gagal profil. Sampai dengan ke 13 use case tadi. Nah, di sini sudah ada, ini masih admin mau ngelola. Kemudian di sini juga ada mengelola e-dokumen, di sini ada admin dan ada guru. Kita menjelaskan semuanya. Use case diagram, di sini juga ada use case diagram, pakar ya, admin guru, mengolah forum. Kemudian ini terakhir ya, adanya mengolah forum. Nah, setelah itu kita akan menggambarkan use case diagramnya. Diagramnya lagi. Setelah skenario, yang keempat adalah diagramnya. Nah, di sini cara pembuatan aktor tidak boleh di tengah ya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di minggu sebelum-sebelumnya, cara menggambarkan use case. Di sini ada aktor, kemudian ada aktor. Kemudian ini ada use case-nya, di sini ada relasinya. Nah, kita boleh menggambarkan use case diagram secara keseluruhan dan boleh menggambarkan per aktor. Nah, di sini sudah dibagi pada skenario tadi. Admin, apa saja yang bisa dilakukan oleh admin? Tadi ada kelola pengguna, ada kelola profil, kelola berita, kategori, training, ya, dokumen, forum, ya. Nah, kesemuanya ini dilakukan oleh admin. Sebelum dia melakukan, dia harus login dulu. Hubungannya apa? Hubungannya ada input. Guru, apa saja yang dilakukan oleh guru? Bisa melihat berita, melihat ada data training, kelola e-dokumen, ya, sampai dengan kelola data guru. Kemudian pakar, apa saja yang bisa dilakukan oleh pakar? Kelola berita, ke training, kelola forum, e-dokumen, dan kelola data pakar. Nah, inilah yang tinggal kita gambarkan setelah kita analisis aktornya siapa, deskripsi use case-nya apa, skenario-nya bagaimana, kemudian kita tinggal memasukkan ke dalam diagram. Nah, selesai untuk use case diagram. Nah, ini untuk use case diagram satu per satu. Ya, kelola data pengguna, kemudian dia login. Ini untuk admin, kemudian adalah ini untuk guru, ya, ini untuk pakar. Jadi jelas satu per satu. Ini harus benar. Nah, setelah selesai use case diagram, kita masuk pada activity diagram. Nah, activity diagram seperti yang sudah dicatat minggu kemarin, ya. Di sini ada keadaan awal dan keadaan akhir ya, kemudian aktivitas menggambarkan satu tahapan dari pekerjaannya, dari workflow-nya, kemudian transisi menggambarkan keadaan apa yang mengikuti suatu keadaan lainnya, adanya keputusan, decision, kemudian adanya batang penyelarasnya, kemudian adanya swimlane-nya yang menjelaskan pemeran bisnis yang bertanggung jawab. Nah, ini kita lihat activity login. Ya, activity login digunakan untuk menggambarkan jalur kerja sistem pada saat pertama kali menjalankan sistem dengan mengisi username dan password masing-masing user. Jika username dan password diisi dengan benar, maka sistem akan menampilkan menu sesuai akses. Jadi ketika use case diagram kita sudah benar, kemudian skenario-nya sudah kita buat, untuk diagram-diagram lainnya kita hanya mengikuti saja lagi. Di sini ada activity diagram login, berarti use case tadi ada 12 use case, maka nanti akan ada 12 activity diagram juga. Jadi kita akan menggambarkan masing-masing activity-nya. Ini untuk login. Activity harus dimulai start dan end. Ini hampir sama istilahnya dengan flowchart ya, cuman simbolnya berbeda. Start, ini ada form login. Setelah dia mulai, klik mulai pertama menampilkan form login dulu. Setelah form login, nanti dia akan input username dan password. Kemudian di sini ada analisis keputusan ketika username. Kemudian di sini ada cek validasi. Ini adalah sebuah proses. Ketika salah, kembali lagi input username dan password. Ketika benar, akan menampilkan menu utama sesuai hak akses masing-masing dan selesai proses yang pertama. Sama dengan use case login tadi ya, yang skenario yang kita jelaskan ya, biar sama. Jadi kita menjabarkan lagi bagaimana proses dari masing-masing use case.
Nah, dalam sebuah penelitian kita harus menjelaskan bagaimana prosesnya. Aktornya siapa saja? Sama seperti tadi, ada admin, ada guru, dan pakar. Masing-masing kita jelaskan bagaimana langkah-langkahnya. Nah, ini namanya dengan analisis. Bagaimana proses membangun sebuah sistem tersebut. Inilah prosesnya kita analisis. Nanti seorang programmer atau kita lanjut pada pengodingan, pemrograman, kita tinggal hanya melihat siapa saja yang admin, yang login, kemudian apa saja kerja admin, apa saja kerja guru dan pakar. Nah, kita tinggal melakukan settingan, jadi tidak memikir, menganalisa lagi. Makanya di sini dalam membangun sebuah sistem adanya analisis terlebih dahulu, adanya perencanaan terlebih dahulu. Jangan buat program dulu kemudian baru kamu buatkan rancangan. Itu adalah terbalik namanya. Activity diagram ya, pengelola pengguna oleh si admin. Nah, di sini ada tadi pertama dia akan memilih menu, kemudian memilih menu pengguna. Kemudian apa saja yang bisa dilakukan? Ini ada ini penghubungnya, ini ada tambah pengguna, edit pengguna, delete pengguna, karena ada 3 yang bisa dilakukan oleh pada menu kelola pengguna tadi. Pada tambah klik tambah pengguna akan langsung muncul form tambah pengguna. Nah, kemudian setelah benar datanya, makanya data akan disimpan ya. Ketika itu salah, akan kembali lagi ke tampilan menu pengguna. Form edit. Ketika klik tombol edit, maka akan muncul form editnya. Sama prosesnya, ketika dia benar, yang diedit datanya akan disimpan. Ketika dia salah, akan kembali ke tampilan menu penggunanya. Kemudian delete. Ketika klik delete data pengguna, maka ketika itu benar, maka data akan terhapus dari database. Kemudian ketika salah, tidak bisa atau error gitu, kemudian akan kembali ke tampilan data pengguna dan berakhir. Jadi di sini memang terbayang sama kita bagaimana sistem itu berjalan. Tampilan data, kemudian tambah klik, tambah data, tampil formnya, kemudian klik tombol save-nya, tombol edit, dan tombol delete. Kemudian ini kita jelaskan siapa yang ini deskripsinya. Begitu juga dengan mengelola data pengguna. Ini profil. Start halaman utama admin, pilih menu profil ya, profil sekolah atau profil jurusan, ada apa saja profil yang akan ditampilkan. Setelah masing-masing nanti akan nampil halaman profilnya, kemudian nanti bisa tambah profil, edit profil, dan delete. Ketika kita tambah dan edit, maka masuk ke dalam data profil dan simpan. Ketika kita delete, maka akan kembali ke halaman profil kemudian berakhir. Jadi kita menjelaskan tahapan-tahapan setiap dari profil dari setiap use case ya, bagaimana prosesnya. Kemudian kita lanjut, ini sudah kita dijelaskan juga. Nah, apa deskripsinya? Jika admin mengubah data profil sekolah, jurusan memilih sesuai yang Bu jelaskan tadi, itu kita jabarkan. Kemudian lanjut mengelola berita. Nah, ini hanya melihat mengelola berita, halaman utama admin ya. Pilih menu berita, halaman berita. Tadi bisa nambah, edit, dan delete. Ketika kita tambah berita, menampilkan form, kita edit juga menampilkan form, kemudian kita isi dan kita simpan. Begitu seterusnya. Kita jabarkan setiap langkah-langkah yang ada. Kemudian kita deskripsikan bagaimana proses itu terjadi. Begitu juga dengan mengelola. Ketika ada mengelola, kita bisa menggunakan percabangan seperti ini. Ya, apa yang diklik ini, kemudian apa yang nampil, itu yang kita jelaskan pada activity diagram. Aktivitasnya apa saja. Sama dengan di sini mengelola training, data training tadi ya, tambah, edit ya, dan delete. Ini untuk mengelola si e-dokumen. Makanya ketika kita sudah paham dengan use case diagram, sudah benar, untuk membuat diagram yang lain kita tinggal mengikutinya saja lagi. Kemudian di sini ada mengolah forum. Ya, kita hanya membayangkan apa saja yang dikeluarkan terhadap sistem. Nah, di sini guru. Nah, start, guru,
pilih menu berita, halaman berita, pilih view berita, data berita ditampilkan. Ini tadi adalah untuk melihat berita. Nah, jadi setelah gurunya masuk ke menu akses guru, kemudian dia ingin melihat berita, tinggal klik menu berita, maka akan muncul halaman berita, kemudian akan menampilkan view berita, data berita ditampilkan. Jadi di sini kita menjelaskan proses dari form atau aktivitas sistem yang akan kita bangun. Nah, data training, halaman, pilih menu training, pilih kategori training, tampilan data training, pilih view data, dan data ditampilkan. Ini hanya menampilkan view-nya saja. Nah, sini adalah kelola data guru. Pilih menu e-dokumen, halaman e-dokumen, pilih view data, kemudian tambah e-dokumennya. Ketika itu benar, maka data akan disampaikan. Nah, ketika itu salah, akan kembali lagi ke data e-dokumennya. Itu juga dengan forum, pilih menu forum, pilih kategori, membuat trip baru, membuat forum, membuat trip baru, kemudian ada kita post, kita tampilkan topik-topik baru, atau kita mau ke diskusi, kemudian menampilkan daftar diskusi, form diskusi, atau ada pilihan yang lain. Jadi kita lebih menjabarkan apa-apa saja yang terjadi pada forum ini atau pada sistem yang akan kita bangun. Ya, nah itu dia activity diagram guru. Kemudian ini activity untuk pakar. Jadi di sini untuk activity kita menjelaskan bersama ya apa saja sesuai dengan use case tadi. Nah, ini untuk pakar, pilih view berita, form tambah, simpan. Kemudian kelola data, apa saja yang dilakukan oleh si pakar itu kita jelaskan pada activity diagram. Nah, kemudian adanya kelas diagram. Kelas diagram itu mengacu kepada si use case ya, hasil dari hasil dari normalisasi atau pengolahan dokumen tadi. Nah, di sini ada kategori, ada forum, ada pengguna, ada e-dokumen, ada berita ya, ada komentarnya, kemudian training, ada FAQ-nya, ada profilnya. Nah, di sini terlihat hubungan antar kelasnya. Jadi ketika kelas diagramnya sudah benar, kita untuk membuat diagram-diagram yang lain sangat memudahkan kita ya. Nah, ini dia ada hubungannya ya, seperti yang sudah dijelaskan minggu lalu. Nah, ingat pada kelas diagram ada nama kelas, ada atribut atribut atau yang ada pada kelas ya. Kemudian ini adalah metodenya, apa proses yang terjadi. Bisa tambah, bisa edit, bisa hapus ya, begitu seterusnya untuk kelas diagram. Ini dia kelas diagramnya. Mengacu pada use case tadi. Nah, sekarang sekuen diagram. Sekuen diagram interaksi objek yang disusun dalam suatu urutan waktu kejadian dalam sebuah sistem ya. Berikut sekuen diagram dari KMS-nya. Pertama, sekuen diagram login, berarti nanti sekuen diagram harus ada sekuen diagramnya 12 sekuen diagram. User nanti pertama sekali dia akan input username, ini lebih detail lagi, tidak form lagi, input username, inputnya ini adalah halaman login, ini form, ini halaman utama. Yang mengalir ini adalah waktunya, kemudian adalah informasi atau pesan apa yang mengalir ya. Pertama sekali input username, yang kedua input password, kemudian ketiga di halaman login akan memvalidasi, kembali lagi ke user, halaman 4 data tidak valid. Nah, yang kelima ketika data valid maka akan muncul halaman utama. Kemudian dari halaman utama ke user akan menginformasikan login berhasil. Jadi lebih berurutan di sini. Yang kedua kita lihat sekuen diagram kelola data pengguna. Kelola data pengguna apa saja tadi berdasarkan skenario. Tadi muncul halaman utama, ada halaman pengguna dan data pengguna. Di sini ada pilih menu pengguna, admin ya, pilih menu yang melakukan kelola data pengguna hanya admin. Pilih menu pengguna yang pertama pada halaman utama, kemudian pada halaman utama
pada halaman utama pilih menu pengguna. Setelah dipilih menu pengguna, muncullah halaman pengguna. Kemudian adanya data pengguna. Kemudian data pengguna ini ketika ingin kita tambah 212 tambah N, kemudian ditambah rimpukan data yang lainnya, kemudian di data pengguna akan divalidasi. Setelah divalidasi ditambah maka data akan berhasil. Untuk begitu juga untuk diedit, ketika diedit divalidasi, ketika oke data berhasil disimpan, karena untuk tambah dan edit ujungnya adalah data akan disimpan. Kemudian delete, disimpan, validasi, maka data berhasil divalidasi. Begitu caranya. Jadi kita lebih kepada menjelaskan tahapan-tahapan secara detail antara form tersebut. Nah, di sini ada halaman utama, halaman pengguna, dan adanya tabel si pengguna. Begitu juga dengan data profil ya, seperti catatan-catatan yang sudah kamu catat minggu lalunya. Halaman utama, halaman profil, data profil ini menambah, mengedit, dan menghapus. Itu juga dengan kategori. Bersama, konsepnya hampir sama. Makanya di sini ketika kita udah benar analisis di awal, untuk analisis selanjutnya kita hanya menggambarkan diagram sesuai aturan yang ada. Ketika kita mengikuti aturan-aturan penulisan diagram yang ada, maka akan mempermudahkan kita dalam dalam menggambarkan diagram. Nah, ini melihat berita. Halaman utama, halaman berita, data berita. Pilih menu berita, data berita pada halaman utama. Kemudian nanti akan menampilkan berita dari data berita database-nya ini divalidasi, maka data bisa dilihat. Juga dengan data training ya, di dokumen, kemudian sekuen diagram. Nah, ini dia data-data sekuen diagram, pakar. Jadi ada 12 sekuen diagram juga. Nah, ini dia. Nah, ini adalah perancangan 4 diagram yang sudah dilakukan oleh si user, oleh si peneliti ya. Setelah kita melakukan perancangan diagram-diagram ini, masuklah kita pada perancangan database ya, perancangan database. Nanti akan kembali lagi kita ke materi si database. Jadi kamu silakan memahami perancangan database, analisis database, karena akan tetap kamu pakai sampai tamat nantinya ketika ingin membangun sebuah sistem. Nah, lihat di sini. Ada pengguna, profil, berita, e-dokumen, training, forum ya, FAQ, kategori, komentar. Nah, ini juga berkaitan dengan si use case diagram tadi. Nah, dari mana use case tadi? Nah, juga berkaitan dengan si database. Kemudian perancangan database, selalu ada nama database, kemudian nama pengguna tabel, kemudian ada field kuncinya. Ini dia tabel pengguna. Ya, ini dia untuk si database. Jadi, untuk sekarang kita cukup sampai kelas diagram dulu, seperti kasusnya. Nah, sekarang coba kita lihat contoh kasus yang lain. Nah, di sini adalah sistem. Ini juga perancangan sistem, ini kepada aplikasi. Kalau tadi adalah sistem informasi, di sini adalah aplikasi. Lihat judulnya. Judulnya implementasi algoritma DBScan ya untuk mengelompokkan dokumen Al-Qur'an. Nah, jadi di sini kita buat sebuah aplikasi di mana akan memperlihatkan hubungan antar ayat di dalam Al-Qur'an tersebut. Jadi ini tidak adanya interaksi antara si sistem. Jadi sistem dengan aplikasi itu berbeda ya. Nah, sekarang kita lihat pada perancangan sistemnya. Pada perancangan sistem, nah di sini hanya membuat ya, kita lihat di sini. Ini analisisnya. Nah,
aplikasi. Nah, sama. Jadi di dalam sebuah sistem, merancang sebuah sistem ya, sepertinya sebelumnya kan ada kita melakukan analisis kebutuhan fungsional dan analisis kebutuhan non fungsional. Nah, di sini kita lakukan use case diagram, activity diagram, dan class diagram. Nah, sama mengidentifikasi aktornya di sini ada admin ya, ada admin dan ada pengguna, hanya 2 aktor saja. Kemudian kita deskripsikan admin, orang yang bertugas melihat akses penuh untuk melakukan pengelola data pada aplikasi. Pengguna, orang yang diperbolehkan untuk mengakses aplikasi. Nah, deskripsikan use case. Di sini ada 17 use case. Nah, apa saja? Ada login, kelola Al-Quran, tafsir, kelola ilmu munasabah ya, kelola topik Al-Quran, sampai pada di sini ada info aplikasi. Jadi semuanya yang berkaitan dengan aplikasi analisis ini kita membuatkan use case-nya. Nah, ini dari mana? Berarti dari analisis sebelum-sebelumnya. Kita deskripsikan kelola Al-Quran. Mengelola Al-Quran dapat menambah, menghapus, mengubah data dalam menu Al-Quran pada bagian aplikasi web. Ya, kemudian ada cluster, ada info aplikasi. Sama dengan tadi, kemudian kita gambarkan skenario-nya. Ada skenario normal, ada skenario gagal. Nah ya. Nah, di sini skenario tadi ada 17 use case, maka kita akan menjelaskan skenario sebanyak 17 skenario juga ya. Nah, ini konsepnya hampir sama. Nah, jadi di sini ketika kamu ingin membangun sistem, kamu juga silakan analisis seperti apa kerja dari si use case tersebut, kemudian dijelaskan di skenario. Ya, skenario ada normal, ada gagalnya. Nah, ini kita lihat ya. Kita lihat, ini dia ada 13, masih panjang lagi. Nah, ini menggambarkan use case diagramnya untuk admin, dan ini untuk pengguna. Pengguna tidak perlu login pada penggunaan aplikasi itu, karena dia hanya bisa melihat dan mencari informasi yang ada pada aplikasi. Nah, activity diagram. Activity diagram login ya, sama seperti tadi. Activity diagram ini dia, edit, tambah ya. Ada 17 activity. Ini dia. Ini ada activity asosiasi, tafsir ya, sesuai sudah yang kita analisis di awal tadi. Kemudian ini dia kelas diagram. Seperti kelas diagram juga mengacu pada use case diagram yang kita sudah buat tadi. Surat, ada Al-Quran, ada topik, ilmu munasabah ya, ada abjadnya, ada, kalau ini karena ada algoritmanya, jadi kita memasukkan sebuah algoritmanya ya, ada tafsirnya, ada yang masuk ke dalam database-nya sendiri, ada yang langsung kita memasukkan ke dalam si codingnya sendiri. Jadi terlihat hubungan antar diagram, use case diagram, activity diagram, sequence diagram, kolaborasi diagram, dan kelas diagram ya, hampir semuanya sama. Ada hubungannya, berpatokan kita kepada si use case diagram. Analisis kebutuhan non fungsional, apa saja? Komputer web servernya apa, speknya, kemudian servernya itu apa saja, itu kita jelaskan. Ada kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Kebutuhan perangkat lunak apa saja, itu kita jelaskan.
Perancangan sistem, bagaimana bentuk menunya. Di sini ada menu utama, nanti ada tafsir, ada Al-Quran, ada ilmu nasabah, ada topiknya, ada klasternya apa saja, ada asosiasi topiknya apa saja, info aplikasi, dan asosiasi tafsirnya apa saja. Ini yang akan menu-menu yang akan ada pada aplikasi kita rancang. Ini adalah desainnya, perancangannya ya, perancangan sistem. Ini rancangan, ini adalah rancangan sesuai dengan use case tadi, ada topik Al-Quran, asosiasi ya, ada cluster. Nah, kita masuk pada setelah perancangan masuk pada database. Nah, ini database sesuai dengan kelas diagram tadi, juga use case diagram. Nah, kita jelaskan apa saja fieldnya yang ada. Kemudian untuk perancangan database ini sudah selesai. Nah, ini dia implementasi sistem. Inilah bentuk awal aplikasi. Kemudian ini adalah menu-menu utama yang sudah kita rancang tadi. Kemudian ini adalah menu-menu Al-Qur'annya tadi, ya. Kemudian di sini ada bentuk info tafsir sesuai yang sudah kita rancang tadi, ya. Kemudian ini asosiasi, hubungannya, menu klaster, ya, info aplikasi, dan kita masuk pada pengujian sistem. Selesailah aplikasi yang akan kita bangun. Nah, jadi di sini itulah langkah-langkah kita dalam menganalisis dari sebuah sistem, perancangan sistem dengan object oriented. Nah, jadi di sini bagaimana supaya kita lebih paham, memang harus banyak menganalisis kasus ya. Nah, tugas selanjutnya ini sebenarnya untuk project finalnya. Silahkan kalian melanjutkan tugas yang pernah Ibu berikan, menganalisis sistem, kemudian menganalisis sistem ya, membuatkan blok diagram, menganalisis, kemudian lanjut kepada use case diagramnya. Sekarang kamu tambahkan activity diagram, sequence diagramnya, dan class diagramnya. Nah, ini tugas ini silakan untuk dua kali pertemuan ya. Hari ini dikerjakan sisa dari materi hari ini, kemudian minggu depan itu hanya mengirimkan progres dari project yang dilakukannya, karena nantinya untuk ujian akhir semester masing-masing kamu akan melakukan presentasi dari tugas yang sudah dibuat ya. Silahkan dilengkapi tugas-tugasnya untuk activity, kelas diagram, sequence diagram ya, sesuai dengan analisis sistem yang sudah dibangun. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah mudahkan semuanya. Bagi yang ada yang mau dipertanyakan atau mau kita diskusikan, silahkan didiskusikan di WA group. Nah, informasi-informasi kesalahan-kesalahan atau ada yang keganjalan, nah silahkan ditanyakan di grup, agar nantinya ketika ada teman yang menemukan permasalahan yang sama, maka sudah terjawab. Jadi tidak perlu lagi memberikan tanya jawab pertanyaan yang sama. Baik, kita ucapkan alhamdulillah dan akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.